Perempuan ini tuh dia kayak sedang menghadapi toxic relationship. Assalamualaikum, hai, halo semuanya. Welcome to my YouTube channel Syafa is Sharing. Apa kabar Akang dan Tete ataupun Mas dan Mbak dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap waspada penyebaran COVID-19, serta always gunakan masker kemanapun kalau misalnya kita mau beraktivitas ya. Oke, guys, kali ini aku pengen berbagi sama teman-teman semuanya tentang review lagu yang lagi viral sekarang nih. Teman-teman pasti udah gak asing kan sama lagunya Wet Genius featuring Sara Fajira yang berjudul Lati. Yap, dari judulnya aja itu Lati, sudah jelas itu bahasa Jawa. Dan mungkin bagi sebagian teman-temannya yang gak paham apa arti dari lagu Lati ini, Lati ini sendiri memang berasal dari bahasa Jawa, yang artinya itu adalah lidah atau lebih ke lisan dan perkataan. Pertama sih aku dengerin lagu ini ya, dari awal tuh enak banget dan lirik lagunya tuh berbahasa Inggris. Terus gak nyangka banget pas di pertengahan refnya itu ada yang menarik banget, yaitu liriknya ini berbahasa Jawa. Nah, karena aku penasaran, aku juga pengen ngeliat video klipnya. Setelah aku lihat video klipnya nih, itu tuh wow, amazing. Kenapa? Karena aku juga auto kagum banget berkat kepiawaian pencipta lagunya. Dia menggabungkan unsur musik modern ya, dan juga unsur seni tradisional dikemas dalam sebuah lagu, terus bisa viral sampai kayak sekarang. Jadi aku tuh ngeliat di dalam lagu Lati ini tuh ada sisi tradisionalnya ya, dimasukin ke dalam video klipnya. Itu kita bisa lihat ada kayak tari jaipong, jaran kepang atau jatilan, terus ada lagi wayang kulit, dan juga kayak orang ada nyemburin api gitu ya, kayak debus gitu. Dan itu tuh unik banget kalau menurut aku. Terus dari keseluruhan lirik lagunya itu, dari awal-awalnya tuh kelihatan itu seorang perempuan yang menjalani hubungan dengan seorang laki-laki, tapi awalnya itu dia bahagia. Cuman kok aku perhatiin lihat jadi berubah gitu. Nah, di lirik bagian pertama itu kelihatan bahwa si ceweknya ini tuh bahagia mendapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayang dari si cowoknya. Tapi lama-kelamaan setelah dia menjalani hubungan ini kok jadi menyakitkan gitu ya. Itu terdapat di lirik yang Everything Has Changed. Aku nggak bisa nyanyiin lagunya ya, soalnya kalau aku nyanyi suaraku fals. Jadi di situ dia bilang semua telah berubah. Maksudnya aku lebih ngelihat pada perempuan ini tuh dia kayak sedang menghadapi toxic relationship. Apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Kalau misalkan buat teman-teman yang tahu atau mau kasih tanggapan, boleh tuliskan komentarnya ya, aku tunggu loh. Nah, toxic relationship ini itu kayak gini loh. Jadi idealnya sebuah hubungan itu kan dilandasi rasa saling mencintai, terus menghargai dan menghormati antar pasangan, baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum. Tapi kalau di toxic relationship ini itu kebalikannya, yang mana menjalin hubungan dalam sebuah toxic relationship ini itu lebih cenderung kepada pasangannya ini lebih mengontrol pasangan yang lain. Jadi toxic itu kan racun ya, relationship itu hubungan. Jadi yang namanya racun itu ini tuh bahkan bisa berpengaruh pada emosional dan merusak fisik pasangannya. Ih, serem juga ya kayak gitu ya. Terus toxic relationship ini biasanya tuh itu tadi pasangannya itu lebih mengontrol pasangan yang lain. Jadi ibaratnya kita tuh kalau misalkan menjalin hubungan dengan pasangan kita, kalau misalkan tidak disertai saling menghargai dan dibumbui misalkan kayak kebohongan, ego, atau misalkan ada temperamen yang buruk dan bahkan cenderung mendorong kita untuk ngerasa berbuat salah, itu yang terdapat pada toxic relationship kayak gitu.
Toxic relationship tadi juga masih terlihat di bagian lirik pertama ya. Jadi si ceweknya ini tuh ngerasa bahwa hubungan yang dia jalani itu ternyata tidak sehat. Jadi di situ kelihatan bahwa si ceweknya tuh juga bilang bahwa dia tuh ngerasa seperti dilahirkan untuk jadi orang yang bodoh gitu. Padahal sebetulnya tuh di situ posisinya si ceweknya itu terpuruk karena hubungan yang dia jalani, dan dia berusaha untuk keluar dari toxic relationship ini. Terus kalau menurut aku guys, ada lirik yang paling ngena banget, itu di bagian lirik yang berbahasa Jawanya. Dan lirik yang berbahasa Jawa yang artinya koe ra iso mlayu saka kesalahan, kamu gak bisa lari dari kesalahan. Ajining diri ana ing lati. Harga diri seseorang terletak pada lisan atau perkataannya. Ini tuh jelas banget, dalam sih, dalam banget ya kalau kata aku. Karena ini tuh merupakan pitutur dan petua bijak dari orang tua zaman dulu di Jawa. Jadi kalau kita misalkan mau meresapi, itu artinya tuh kayak gini ya, lebih ke ada peribahasa juga bahwa lidah itu tidak bertulang. Nah, kalau aku lihat di kamus KBBI itu artinya itu mudah saja mengatakan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, tapi yang sulit itu melakukannya. Jadi sudah sering kita jumpai juga dimana misalkan dalam kehidupan sehari-hari sering kita tuh berbuat salah, terus kita lari dari kesalahan kita, nggak mau tanggung jawab, seolah kita juga berpikir bahwa dengan kata maaf semua selesai, semua perkara beres. Tapi sebetulnya kita harus menjadikan pedoman ini tuh jadi apa ya? Jadi pedoman gitu buat hidup kita, bagaimana cara bersosial yang baik dengan orang lain. Karena ajining diri anak ing lati ini itu dimana kita harus menempatkan lisan kita untuk bertutur kata yang baik dan sopan, mengucapkan yang baik-baik aja, yang enak untuk hati orang lain, jangan sampai melukai hati orang lain, apalagi ada merujuk kepada ujaran kebencian. Nah, kadang kan kita juga nggak suka khilaf gitu ya, nggak menjaga lisan kita dalam bermedsos ataupun dumai dunia maya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak sama pasangan kita, anak-anak kita, bahkan sama orang tua kita. Jadi sebaiknya kita betul-betul menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak baik. Karena suatu saat jika kita misalkan berkomitmen ataupun berjanji, itu kita akan diminta pertanggungjawaban untuk membuktikan perbuatan kita itu sesuai nggak dengan apa yang kita ucapkan. Makanya harga diri seseorang itu terletak pada lisan atau perkataannya. So guys, kalau aku nih ya ngelihat lagu Lati ini tuh lebih kepada luapan ekspresi seorang perempuan yang mendambakan keadilan berbasis gender. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat sendiri loh dari video klipnya ini betapa perempuan ini kan menghadapi toxic relationship dan berusaha untuk keluar. Dia tuh melawan dengan keberaniannya, dengan prinsip yang kuat bahwa dia tuh nggak pantas digituin gitu loh sama si cowoknya. Nah, ini tuh juga kelihatan bahwa jika misalkan ada yang meremehkan perempuan, nah ini hati-hati nih, karena kalau misalkan perempuan sudah mengeluarkan kekuatan yang ada dalam dirinya, udah deh lewat itu semua laki-laki yang gak menghargai perempuan. Nah, jadi jangan remehkan perempuan ya. So, selanjutnya aku juga ngeliat sih ya dari keseluruhan dari lagu Lati dan video klipnya ini ada 5 unsur. Yang pertama itu unsur musik modernnya sudah pasti, kita juga tahu ya semuanya. Terus unsur tradisional, unsur misiknya juga ada, tradisi budaya dan kritik sosial. Kalau untuk tradisi budaya dan kesenian tradisionalnya itu kita kan bisa lihat juga dalam video klip yang ada penari jaipongnya. Kalau aku sih lebih ngelihat bahwa penari jaipong ini kan dengan kelembutannya, kelenturan jari jemarinya, dia menari jaipong, meliuk-liuk. Justru di situ kelihatan sisi keindahan betapa
makhluk Tuhan ini yang bernama perempuan ini seharusnya itu dijaga, dilindungi, diperlakukan secara lembut, penuh cinta, perhatian dan kasih sayang, bukan malah sebaliknya. Kemudian di Jaran Kepang. Nah, Jaran Kepang ini tuh kan kalau kita tahu tuh ini berasal dari Jawa Timur. Ada istilah lainnya itu jatilan namanya. Nah, Jaran Kepang ini tuh menyimbolkan perlawanan dari si perempuannya ya, yang mana ini tuh diibaratkan kayak prajurit yang tangguh dan siap berperang. Nah, Jaran Kepang ini kan, Jaran ini kuda, tapi sebenarnya kudanya ini bukan kuda beneran. Kudanya ini terbuat dari anyaman bambu, terus ditunggangi sama anak perempuan sih ya kalau aku lihat. Cuman dia didandani kayak anak laki-laki. Nah, ini tuh unik banget ya, bisa dimasukkan dalam video klip. Dan termasuk juga wayang kulit nih. Di wayang kulit ini kalau kita perhatikan gerakan dalangnya itu kelihatan banget bahwa si perempuan ini tuh mendapat tekanan yang toxic relationship tadi dari si cowoknya. Nah, itu keren kan. Terus Jaran Kepang ini juga kalau aku lihat ya, ini nanti di puncak-puncak acara Jaran Kepang ini, itu pemain Jaran Kepangnya itu nanti kayak bisa makan beling ataupun misalkan bara api, terus juga nyemburin api kayak debus itu tuh. Itu kan hal-hal yang di luar nalar, dan katanya sih konon ceritanya itu katanya mereka dimasuki roh halus, makanya mereka bisa jadi kayak gitu. Unik banget kan. Jadi Jaran Kepang ini juga merupakan tradisi yang sudah membudaya di seluruh negeri. Bahkan kesenian ini juga pernah diperagakan loh di negara lain. Ini semakin membuktikan bahwa keindahan estetisme dari tradisi budaya ini tuh patut diapresiasi. Jadi guys, kesimpulannya menurut aku kita harus selalu berpedoman teguh sama petuah bijak, koera iso melayu soko kesalahan, ajining diri anak inglati. Oke? Terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita juga harus berbangga hati karena lagu Lati ini viral. Dan semakin viral, justru kebudayaan kita ini semakin dikenal sama bangsa lain. Kenapa? Karena seni adalah ciri khas dan identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Catat itu ya. Oke, terima kasih. Aku cukupkan sekian dulu, dan aku tunggu juga komentar teman-teman semuanya. Like and subscribe-nya juga boleh. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.